Belanda belum pernah mengajak orang Papua untuk harus merdeka sendiri. Jadi kadang asumsi dari pemerintah Indonesia mereka salah kaprah. Mereka kadang katakan bahwa Belanda yang mengasut orang Papua untuk harus merdeka. Bukan. Belanda tidak pernah mengasut orang Papua. Orang Papua sebelum ada Belanda di atas tanah Papua, orang Papua dari moyang kita, kami sudah mengerti bahwa kami tidak perlu dijajah. Mengapa orang Papua punya sejarah bisa ada di seluruh dunia. Bahwa United Nations, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bergerak di bidang refugi pernah mensahkan bahwa 20 Juni pada 1951 adalah Hari Refugi. Sebuah bangsa yang meninggalkan tanahnya dan meninggalkan keluarganya dan meninggalkan familinya karena alasan politik adalah West Papua. Anda tidak akan pernah menemukan orang Papua Nugini yang ada di beberapa negara di seluruh dunia. Mungkin sekarang ini banyak yang keluar karena studi, tetapi keluar karena alasan politik, karena mau merdeka, keluar karena ada perang di negerinya, itu hanya orang West Papua. Oleh sebab itu, orang West Papua hampir ada di seluruh dunia. Tidak ada suatu bangsa yang akan berdiri di seluruh dunia tanpa ada proklamasi dari bangsanya sepihak. Ideologi dari organisasi Papua Merdeka di awal adalah merupakan ideologi Melanesia. Ini semua rakyat Melanesia, semua rakyat Pasifik, generasi-generasi muda saat ini harus tahu. Kami tahu bahwa penjajahan itu sedang berjalan. Sebelum Papua Nugini merdeka 1975, Papua Barat sudah merdeka dengan kesadaran mendeklarasikan sebuah negara itu pada 1961. 1961 orang Papua Barat sudah pintar-pintar. Kami sudah ada sarjana, kami sudah ada dokter. 1961 itu orang Papua Barat sudah pintar berpolitik. 1961 itu orang Papua Barat sudah ada dokter dan profesor, sudah ada sarjana. Banyak orang Papua Barat dididik oleh Belanda dibawa keluar dan mereka belajar mereka kembali. Sebelum Papua Nugini merdeka, kami sudah punya ideologi, kami sudah punya kekuatan, kami sudah punya pendirian, kami mengerti gagasan untuk membentuk sebuah bangsa dan negara. Oleh sebab itu, jalan satu-satunya untuk memisahkan kekuatan ini antara Papua Nugini dan Papua Barat, mereka harus pisahkan kita, mereka harus potong perbatasan dari Papua Nugini dan Papua Barat supaya mereka bisa mengontrol kami. Itu yang disebut dengan divide et impera, yang dimana dipakai oleh Amerika dan Australia terhadap Papua Barat. Friends, before continuing to watch, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless. Baik, kepada saudara-saudara yang kami hormati, yang kami cintai dalam Tuhan, pada kesempatan ini adalah bagaimana Perserikatan Bangsa-Bangsa mereka merecognize tanggal 20 Juni merupakan Hari Pengungsi Internasional, di mana di seluruh dunia merayakan Hari Pengungsi Internasional, dan levelisasi pengungsi terhadap seluruh rakyat Papua itu terjadi kepada orang Papua dalam perjuangan bangsa Papua. Dan kami memiliki sejarah yang begitu panjang bagaimana orang Papua meninggalkan tanah Papua dan keluar ke Papua Nugini. Dari Papua Nugini orang Papua kembali bisa ke seluruh negara-negara di Pasifik, kemudian di Australia, dan juga bahkan di Eropa dan Amerika, serta semua negara di dunia. Mengapa orang Papua punya sejarah bisa ada di seluruh dunia? Bahwa United Nations, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bergerak di bidang refugi pernah mensahkan bahwa 20 Juni pada 1951 adalah Hari Refugi. Banyak orang biasa bertanya kepada saya ketika kami keluar ke beberapa negara, kami ke PBB, kami putar di wilayah-wilayah di Melanesia, di Pasifik, kemudian mereka biasa bertanya, kenapa orang Papua itu banyak di Papua Nugini, kemudian orang Papua itu banyak di Solomon Island, orang Papua itu ada di Vanuatu, orang Papua banyak lagi di Australia, dan juga orang Papua ada di Eropa, seperti di Belanda, kemudian di Swedia, dan juga di Amerika. Dan ini menjadi banyak pertanyaan oleh saudara-saudara kami dari tempat lain terhadap kami. Dan kami perlu menyampaikan kepada seluruh rakyat Papua bahwa ini adalah sebuah sejarah yang penting harus kami jelaskan kepada mereka, karena di semua belahan di Pasifik atau di Melanesia hanya sebuah entitas atau sebuah bangsa yang meninggalkan tanahnya dan meninggalkan keluarganya dan meninggalkan familinya karena alasan politik adalah West Papua. Anda tidak akan pernah menemukan orang Papua Nugini yang ada di beberapa negara di seluruh dunia. Mungkin sekarang ini banyak yang keluar karena studi, tetapi keluar karena alasan politik, karena mau merdeka, keluar karena ada perang di negerinya, itu hanya orang West Papua. Oleh sebab itu, orang West Papua hampir ada di seluruh dunia. Jadi akar sejarah daripada mengapa orang Papua harus meninggalkan tanah Papua karena perang antara konspirasi internasional dan pemerintah Indonesia adalah bagaimana orang Papua mengimplementasikan hak untuk berpolitik.
Orang Papua sangat jujur, ikhlas, dan memiliki kemampuan yang besar untuk mengimplementasikan hukum internasional. Ini harus dicatat. Orang Papua mengimplementasikan hukum internasional resolusi 1514 yang difasilitasi oleh pemerintah Belanda. Belanda belum pernah mengajak orang Papua untuk harus merdeka sendiri. Jadi kadang asumsi dari pemerintah Indonesia mereka salah kaprah. Mereka kadang katakan bahwa Belanda yang mengasut orang Papua untuk harus merdeka. Bukan. Belanda tidak pernah mengasut orang Papua. Orang Papua sebelum ada Belanda di atas tanah Papua, orang Papua dari moyang kita, kami sudah mengerti bahwa kami tidak perlu dijajah. Kami punya sejarah. Bahkan penginjilan masuk di atas tanah Papua pun, kami punya sejarah untuk menolak penginjil-penginjil asal barat. Kami punya sejarah untuk sampai bahkan penginjil yang bawa kebenaran firman Allah juga pernah dibunuh oleh kami orang Papua, oleh moyang kami. Itu artinya bahwa kesadaran kami untuk tidak boleh diganggu oleh pengaruh-pengaruh luar itu sangat solid melekat pada diri orang Papua untuk menjaga eksistensi orang Papua sebagai sebuah bangsa yang ada di atas tanah Papua. Dan setelah orang Papua mengerti untuk bagaimana bernegara, dengan penuh kesadaran politik orang Papua mengambil itu resolusi 1514, resolusi yang menjamin untuk penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua, dan pemerintah Belanda hanya memfasilitasi orang Papua untuk menyusun embrio bangsa Papua yang dimana dilakukan oleh NGR, Niguinirat, di atas tanah Papua, difasilitasi, yang dimana digagas sepenuhnya oleh Komite Nasional Papua. Dan itu yang disebut dengan deklarasi politik yang dilahirkan sebagai Hari Nasional Bangsa Papua pada 1 Desember 1961. Setelah negara itu dibentuk, setelah negara itu digagas, belum ada proklamasinya. Oleh sebab itu dalam konspirasi internasional, dalam aneksasi di mana di tengah-tengah Amerika, Indonesia, Soekarno dan segala macam yang memiliki kepentingan ekonomi untuk masuk ke tanah Papua, tetapi di sisi lain orang Papua untuk menyelamatkan embrio ini harus melahirkan sebuah proklamasi. Tidak ada suatu bangsa yang akan berdiri di seluruh dunia tanpa ada proklamasi dari bangsanya sepihak. Semua bangsa di dunia punya hak untuk memproklaim, mengikat dirinya, menentukan masa depannya berdasarkan aspirasi rakyatnya, itu dijunjung dan itu diakui dan diakomodir oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Hukum Internasional. Oleh sebab itu, Komite Nasional Papua yang saat itu pernah menggembleng dan mendorong proses deklarasi 1 Desember 61 karena melihat bahwa invasi militer, konspirasi internasional dan tantangan yang terjadi di atas tanah Papua, mereka harus mundur ke markas Victoria secara kolektif. Markas Victoria didirikan pada 12 Februari 1969 oleh kepemimpinan Jacob Hendrik Prai dan Seth Jafet Tumkorem, adalah kepemimpinan kolektif yang dimana semua orang-orang tua dari semua pemimpin-pemimpin Papua, mulai dari Biak, Manokwari, Sorong, Serui, Tanah Besar di Jayapura, Tabi, kemudian Paniai, Pegunungan Bintang, Wamena, semua ada di markas Victoria. Dan melahirkan sebuah proklamasi. Itu bukan proklamasi dari pikiran satu orang, itu bukan proklamasi dari pikiran satu kelompok, itu bukan proklamasi dari pikiran satu suku, itu bukan proklamasi dari pikiran satu wilayah, tetapi proklamasi 1 Juli 71 mengklaim negara yang sudah dideklarasikan, embrio yang sudah dilahirkan pada 1 Desember 61 itu diklaim oleh rakyat Papua, oleh pemimpin-pemimpin Papua, dan diproklamirkan sebuah bangsa yang sah berdiri atas dasar keinginan luhur bangsa Papua pada 1 Juli 71. Jadi perlu kami sampaikan bahwa kepada generasi Papua Nugini, generasi di seluruh Melanesia dan Pasifik, bahwa ideologi dari organisasi Papua Merdeka di awal adalah merupakan ideologi Melanesia. Ini semua rakyat Melanesia, semua rakyat Pasifik, generasi-generasi muda saat ini harus tahu. Ketika saya putar di semua tempat, mulai dari pulau-pulau di Papua Nugini, mulai dari kampung-kampung, saya ke wilayah pegunungan, kami ke wilayah dataran rendah, kami ketemu semua dengan orang-orang tua di Papua Nugini, dan kami menemukan sejarah-sejarah yang membuktikan bahwa ketika orang-orang tua kami mulai mendeklarasikan 1 Desember 61 dan 1 Juli 71 di markas Victoria, itu bersama-sama dengan beberapa orang-orang penting, orang-orang tua dari Papua Nugini, karena Papua Nugini merdeka pada 1975. 1961 itu orang Papua Barat sudah pintar berpolitik. 1961 itu orang Papua Barat sudah ada doktor dan profesor, sudah ada sarjana. Dan Papua Nugini saat itu, semua orang-orang tua di Papua Nugini, mereka juga memiliki itikat, mereka juga turut berpartisipasi untuk bagaimana kita bersama-sama membangun sebuah bangsa yang saat ini sedang diperjuangkan oleh OPM.
Tetapi karena kepentingan ekonomi Australia dan kepentingan ekonomi Amerika, mereka dengan secara terpaksa untuk memotongkan border ini. Perbatasan mulai dari Vanimo sampai ke Daru di Western Province di Kiunga itu dipotong hanya karena kepentingan ekonomi internasional, kepentingan Amerika dan kepentingan Australia. Mereka memotongkan border dan di situ terjadi pemisahan antara Papua Nugini dengan West Papua. Itu yang kami jelaskan kepada rakyat Papua Nugini. Karena bagaimana Australia mereka takut orang Papua, orang Melanesia itu kami punya darah perang. Kami tahu bahwa penjajahan itu sedang berjalan. Sebelum Papua Nugini merdeka 1975, Papua Barat sudah merdeka dengan kesadaran mendeklarasikan sebuah negara itu pada 1961. 1961 orang Papua Barat sudah pintar-pintar. Kami sudah ada sarjana, kami sudah ada dokter. Banyak orang Papua Barat dididik oleh Belanda dibawa keluar dan mereka belajar, mereka kembali. Sebelum Papua Nugini merdeka, kami sudah punya ideologi, kami sudah punya kekuatan, kami sudah punya pendirian, kami mengerti gagasan untuk membentuk sebuah bangsa dan negara. Oleh sebab itu, jalan satu-satunya untuk memisahkan kekuatan ini antara Papua Nugini dan Papua Barat, mereka harus pisahkan kita, mereka harus potong perbatasan dari Papua Nugini dan Papua Barat supaya mereka bisa mengontrol kami. Itu yang disebut dengan divide et impera, yang dimana dipakai oleh Amerika dan Australia terhadap Papua Barat. Setelah perang terjadi mulai dari 1960 sampai 71 setelah proklamasi di Markas Besar Victoria, Papua Nugini terpaksa harus secara cepat mereka memotong border karena tidak boleh ada kekuatan antara Papua Nugini dan West Papua, harus join. Amerika dengan Australia, mereka mengambil keputusan untuk harus pisahkan Papua Nugini dan West Papua. Itu mereka membuat sebuah politik divide et impera untuk memisahkan tanah ini. Jadi mulai sampai DOB yang sekarang ada, ini sistem yang sama mereka pakai. Mereka mulai potong tengah antara West Papua dengan Papua Nugini yang dulu satu pulau, tapi secara politik setelah mereka memotong itu, dan hal ini membuat di mana semua orang-orang Papua Nugini, orang-orang tua Papua Nugini, saya tidak akan sebut nama mereka karena satu-satu mereka masih ada, masih tetap menasihati kami untuk terus berjuang, dan mereka membuat sebuah gebrakan. Jadi semua kekuatan-kekuatan militer yang waktu itu dibangun di Markas Victoria sampai penyerangan di Tanah Hitam di Jayapura, di Abepura dan beberapa pos-pos TNI yang dibangun di Papua saat itu, ada kekuatan dan ada bantuan secara kesadaran Melanesia yang pernah ada pada saat itu. 1984 itu pengungsi awal yang besar-besar yang terjadi sekitar 34 ribu rakyat Papua dari Papua Barat meninggalkan Papua Barat dan masuk ke Papua Nugini. Itu sejarah awal di mana pada 1984 semua pengungsi mulai masuk dari Markas Victoria, ada yang lain dari wilayah Merauke mulai masuk, yang di mana diakomodir oleh Bernard Mawen, kemudian Gerardus Tommy, dan juga ada beberapa orang-orang tua kami. Mulai di Vanimo, di Markas Victoria, di Sandaun Province itu oleh Seth Jafet Rumkorem, Jacob Rai, dan juga semua orang-orang tua itu terjadi pengungsi. Banyak pengungsi yang mulai flight masuk ke Papua Nugini karena tidak ada tempat lain yang harus orang Papua Barat pergi. Orang Papua Barat tahu bahwa tempat yang aman, saudara-saudara kami, satu darah, satu Tuhan, satu tanah, satu lautan, satu kesadaran, itu adalah Papua Nugini. Karena itu sekitar 34 ribu orang Papua Barat semua masuk ke Papua Nugini, dan saat itu pertama di mana dalam catatan sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan UNHCR, Komite Refugi atau Komite Pengungsian mengakomodir West Papua sebagai refugi pertama saat itu. Sejarahnya jelas, dalam dokumen di PBB sangat jelas, kami sampai tiba di Jenewa, kami melihat semua dokumen itu. Dan di situ ada banyak hal yang terjadi. Indonesia melakukan penetrasi ke Papua Nugini, dan di situ mulai pemisahan terjadi. Orang-orang pemimpin politik seperti John Otto Ondoame, Jacob Rai, kemudian seperti Seth Jafet Rumkorem, dan juga beberapa pemimpin-pemimpin yang lain, itu semua yang dianggap pemimpin-pemimpin yang waktu itu memperkuat Markas Victoria. Indonesia memakai kekuatan Papua Nugini, melakukan infiltrasi masuk melalui Papua Nugini, dan mereka menangkap beberapa pemimpin-pemimpin yang saat itu menjadi pionir penggerak daripada perjuangan bangsa Papua. Tetapi kekuatan-kekuatan yang lain masih dipertahankan oleh Indonesia. Jadi Indonesia memakai pola divide et impera, memecahkan kita pada saat 1971 sampai 1984. 1984 itu sekitar 34 ribu pengungsi terbesar dalam catatan sejarah masuk ke Papua Nugini.
Jadi itu merupakan alasan di mana hari ini kami perlu menjelaskan kepada generasi-generasi muda bahwa jangan sampai ada asumsi yang mengatakan bahwa mereka keluar karena mereka takut mati dan mereka keluar. Tidak ada yang takut mati. Mulai dari Sir Japhet Rumkorem, dari Jacob Rai, itu orang-orang pemimpin-pemimpin politik yang ditangkap. Indonesia pakai Papua Nugini menangkap mereka dan deportasi mereka sampai keluar. Dan mereka diberikan asilum sikas, atau orang biasa katakan bahwa suaka politik. Dalam suaka politik itu, seperti sekarang ada banyak status orang-orang Papua Barat di luar, termasuk saudara Beni Wenda di Inggris juga, itu adalah dalam status suaka politik. Ada saudara-saudara kami dan pimpin-pimpin yang lain yang ada di Belanda juga, mereka juga dalam status suaka politik. Jadi itu kami bagaimana diciptakan karena kepentingan orang putih, kemudian mereka potong ini mulai dari Papua Nugini dan West Papua dipisahkan, kemudian di tengah-tengah itu Indonesia masuk lagi, manfaatkan Papua Nugini untuk tangkap semua pemimpin-pemimpin Papua mereka yang saat itu ditangkap, dan sampai detik ini banyak orang-orang tua kami, mereka tidak meninggal di tanah Papua, tetapi mereka meninggal di Belanda, mereka meninggal di Australia, mereka meninggal di tanah-tanah perantauan di negara-negara lain. Jadi selalu kami katakan bahwa tulang belulang orang Papua sudah ada di seluruh dunia. Di semua planet, di planet ini, di seluruh dunia, orang Papua semua sudah ada. Mayat mereka ada, jenazah mereka ada, dan tidak akan pernah OPM itu dimatikan oleh siapapun. Kami punya kekuatan besar, dunia tahu, seluruh negara-negara di dunia tahu, mereka tahu bahwa OPM berjuang untuk Papua merdeka. Banyak sejarah di sini, banyak orang-orang tua kami diberangkatkan tanpa visa, tanpa paspor, mereka ditangkap, tapi paspor dan visa mereka itu OPM. Mereka sebut OPM, Anda pergi ke Australia, Anda pergi ke Amerika, Anda pergi ke Eropa, di negara manapun, ketika Anda sebut, saya ini OPM, saya lari karena saya takut dibunuh oleh Indonesia, Anda akan direcognize, Anda akan dijamin keamanan Anda di seluruh dunia. Itu sejarah mencatat dari dulu sampai sekarang ini masih tetap berlaku. Jadi kami dari organisasi Papua Merdeka, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada saudara-saudara kami di Papua Nugini, mulai dari perbatasan, mulai dari wilayah Sandaun Province, di mana semua orang-orang tua kami ketika mereka keluar, mereka diberikan kesempatan, mereka diberikan tanah, kami diberikan tanah, orang Papua diberikan tanah oleh orang Papua Nugini di wilayah perbatasan. Itu merupakan sebuah jaminan berdasarkan kesadaran orang Melanesia di Papua Nugini. Mereka menjamin kita, mereka menjaga kita, mereka memelihara kita, karena mereka tahu bahwa saudara-saudara kami dari West Papua, mereka dalam keadaan perang, dan juga sampai pada tingkatan pada saat 1960 sampai mulai 70 sampai 80, itu di mana orang-orang Papua Nugini yang terpenting itu pernah terlibat dalam perjuangan bangsa Papua. Dan ini sejarah yang sangat penting. Kami sebagai ketua organisasi Papua Merdeka dalam standar Melanesian, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada pemerintah Papua Nugini dan juga kepada rakyat Papua Nugini yang bagaimana bisa menerima kami orang Papua Barat ketika pengungsi besar-besar terjadi pada 1984. Baik, jadi kembali ke perspektif dari Melanesian, kenapa kami lari ke sini. Saya jelaskan sama saudara-saudara kami di Papua Nugini bahwa ketika Indonesia membunuh saya di West Papua, saya tidak akan pernah lari ke tempat lain. Dari West Papua setelah dari Sorong, saya harus kemana? Kalau saya mulai dari Sorong, saya ke Ambon, ke tempat lain, itu saya akan kembali ke Indonesia dan saya akan dibunuh. Itu situasi politik yang terjadi pada 1960, 70, sampai 80. Orang Papua tidak punya pilihan untuk lari ke Jakarta. Kalau kita lari ke Ambon, kalau kita lari ke Maluku, kita lari ke Makassar, atau kita lari ke Jakarta, kita akan dibunuh. Contoh seperti Arnold Ab, contoh seperti pejuang-pejuang yang lain. Pada 1960, 70, sampai 80, itu orang Papua yang lari ke Jakarta itu dibunuh, diculik, ada yang dibunuh, kami tidak tahu rekodnya sampai detik ini. Oleh sebab itu dengan kesadaran Melanesian, orang Papua, pemimpin-pemimpin Papua, rakyat Papua, mama-mama, anak-anak, dari semua orang-orang muda, memilih untuk bergabung dengan OPM. Itu salah satu pilihan, karena kita perang dengan Indonesia untuk merdeka. Yang kedua, masuk ke Papua Nugini karena kami tahu Papua Nugini adalah saudara-saudara kami, darah kami, yang ada dalam kesadaran Melanesia. Tidak ada tempat lain yang bisa kami pergi. 34.000 orang Papua masuk ke Papua Nugini karena perlu perlindungan, pertolongan dari saudara-saudara Papua Nugini, dari pemerintah Papua Nugini. Tadi saya mengatakan kepada saudara-saudara Papua Nugini bahwa tidak ada alasan pemerintah dan rakyat Papua Nugini menolak orang Papua. Kalau pemerintah dan rakyat Papua Nugini menolak orang Papua, itu pemerintah dan rakyat Papua Nugini melanggar hukum adat Melanesia dan melanggar hukum Tuhan yang sudah ditaruh oleh moyang kita dari dulu sampai detik ini. Maka itu tidak ada alasan yang dapat menjamin orang Papua Nugini menolak orang Melanesia. Berdasarkan kesadaran itu, saudara-saudara kami dari Papua Nugini, mereka menerima kami di atas tanah ini, mereka menjaga kami, dan mereka memelihara kami. Dan waktu itu saya punya pengalaman 2011, kami pernah ditangkap dan dikirim ke refugee camp di Western Province, di Kiunga. Di sana saya belajar.
Di sana saya belajar dan saya bertemu dengan utusan-utusan yang mengatur tentang pengungsi internasional dari PBB. Saya bertemu sama mereka. Banyak undang-undang yang saya belajar di sana. Banyak pemahaman-pemahaman, banyak stigma-stigma yang mereka sampaikan. Bahwa orang Papua yang meninggalkan tanah Papua, yang bergabung dengan OPM, yang keluar karena korban perang, kami adalah refugi politik. Kami mempunyai hak politik, kami perang karena politik, kami keluar dan kami dijajah. Tetapi kami punya hak itu harus dijamin oleh internasional yang belum pernah dilakukan sampai detik ini. Dan itu yang sampai saat ini kami sedang perjuangkan. Dan tidak ada satu internasional, negara di internasional, Papua Nugini atau negara-negara lain yang bisa memblokade atau bisa mendengar Indonesia untuk membatasi hak orang Papua untuk merdeka dan berdaulat. Kami adalah pengungsi karena alasan politik. Tetapi terlepas dari itu, tadi saya sampaikan, saya kembali mengajak pribadi saya, bahwa saya ada di Papua Nugini bukan karena label dari PBB bahwa saya seorang pengungsi. Tidak. Sampai detik ini saya menolak itu kata pengungsi. Saya bukan pengungsi. Saya ada di Papua Nugini karena saya tahu saya perang melawan Indonesia. Teman yang harus saya datang, saudara saya sebangsa yang harus saya kunjungi, itu hanya Papua Nugini yang dekat satu tanah. Vanuatu masih jauh. Saya harus bikin kapal dan saya harus pergi ke Vanuatu. Solomon Island masih jauh. Tetapi yang ada di atas satu tanah, dengan satu kesadaran, dengan satu darah, dengan satu turunan adalah Papua Nugini. Dan Papua Nugini, rakyat Papua Nugini dan pemerintah Papua Nugini tidak punya satu alasan untuk menolak perjuangan bangsa Papua, untuk menolak orang Papua. Teman-teman mohon dukungannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan memberkati.